Saudara-saudara sekalian, tadi kita berbicara tentang batik tulis. Sekarang kita akan berbicara pada batik printing, atau bisa juga disebut batik cap. Pak Hoiri, di belakang ini batik printing, betul? Batik printing ya, batik printing atau kain bermotif batik. Bedanya membuatnya bagaimana? Cara pembuatannya? Kalau ini cenderung kayak kayak print gitu. Jadi print kayak sablon gitu loh. Ya. Cuman ini kami tetap menggunakan manual, Pak. Jadi batik cetak pun dibagi menjadi dua, ada yang tetap manual, ada yang print pakai komputer. Itu jadi sekali pencet itu kainnya itu yang muter, yang muter seperti itu. Ya. Jadi harganya, mohon maaf, beda ya, antara yang tulis sama yang printing. Beda jauh sekali. Beda jauh sekali. Betul. Bahan kainnya sama. Bahan kainnya sama-sama katun, cuma grade-nya yang membedakan. Oh, katunnya yang berbeda. Grade-nya yang berbeda. Cuma katunnya sama, Pak. Kadar katunnya sama, cuma kan tingkat-tingkatan maksudnya. Katunnya itu dapat dari mana? Kami biasanya langsung order dari pabrik, Pak. Artinya Indonesia, so? Dari Indonesia. Ini beberapa ini juga memvisualisasikan Gresik juga ya. Gresik, iya. Ada Gajah Mungkur, patung Gajah Mungkur, dari ini ada Damar Gurung. Iya. Terus ini ada juga Rusa Bawean kecil ini, Pak. Rusa Bawean. Oh, ini Rusa Bawean ya. Kami angkatlah ini juga Rusa Bawean. Rusa Bawean. Ya. Jadi tambah lagi ya, selain Gajah Mungkur, rumah, kemudian Damar Gurung dan Rusa. Rusa itu dari Bawean. Jadi memang Rusa Bawean itu kan beda, Pak, sendiri. Bentuknya beda sama Rusa Salib. Agak bungkuk. Oh iya. Ada banyak motif ya? Ada banyak motif ya? Banyak. Terus sekarang yang ini motif loh bandeng menyebutnya. Oh iya. Bandeng. Ada bandeng-bandengnya ya? Ada sisik-sisik ya? Cuma bandeng setengah badan aja itu kan. Seperti ini. Sisik ya. Seperti yang tak pakai ini kan sisik bandeng, Pak. Tak buat kombinasi. Baik. Kita akan masuk pada koleksi-koleksi yang lain. Oh, nggih, Pak. Siap. Baik. Di depan saya ini ada beberapa udeng. Konon bahwa udeng ini adalah khas Gresik, tapi saya tidak tahu apakah ini benar atau ini baru, ya, atau Gresik baru atau bagaimana. Pak Hoiri, ya. Di depan kita ini ada beberapa udeng yang panjenengan buat. Kira-kira proses pembuatan udeng ini bagaimana? Kemudian pertanyaannya, apakah ini khas untuk Gresik sekarang ini? Jadi kami sebelum membuat atau memproduksi udeng ini, kami melakukan penelitian, terus menggali foto-foto zaman dulu yang pernah ada di Gresik. Terus setelah kami menemukan beberapa foto pada zaman dulu, itu pada era 1800-an, bentuk udengnya seperti ini. Kemudian kami bikin atau kami produksi, mencoba kembali untuk memperkenalkan bahwa ini loh udeng yang pernah ada di Gresik pada zaman dahulu. Nah, ini awal mulanya dari kain, kemudian dibatik, kemudian dibentuk udeng gitu ya? Jadi awalnya kain, terus habis itu dibentuk menjadi udeng. Jadi kain biasa, seperti itu. Kalau saya melihat ini kayak warnanya atau gambar-gambar bandeng gitu ya? Iya, bandeng itu. Memang harus. Enggak juga harus sih, cuma kami mencoba dulu untuk yang motif seperti ini. Cuma kami ini lagi memproduksi yang motif-motif lainnya. Ini bisa dipakai untuk anak-anak muda atau mungkin hanya khusus untuk orang-orang sepuh misalnya begitu? Tidak sih, mulai anak-anak kecil bisa, remaja bisa, orang sepuh juga bisa. Nah, udeng itu kalau di Gresik itu melambangkan apa? Mungkin ada filosofinya udeng, kenapa kok kemudian yang di samping sini ada kayak sabuk yang harus melingkar gitu. Sini, itu mungkin ada filosofinya.
kalau filosofinya ini kan sejarahnya Udeng itu kan dari itu Pak, apa kalau kami membaca itu dari Timur Tengah kan, tetap jadi kayak Udeng itu dari Timur Tengah ya? kayak apa, kayak serban gitu kan, cuma akhirnya di Indonesia udah lama, terus saya dikombinasi atau divariasi lagi menjadi seperti ini. Terus kalau misalnya yang di Jawa Tengah juga menjadi khasnya seperti Jawa Tengah, terus di daerah Sumeneb misalkan ya jadi berkembang seperti di daerah Sumeneb, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kekhasannya itu harus ada mestinya begitu ya. Ada. Tapi ini kekhasannya hanya pada sebuah desain kainnya ya. Kainnya, motifnya. Kalau udengnya ini apakah beda dengan udeng-udeng di tempat lain, misalnya Surabaya? Beda Pak. Beda ya. Beda. Iya. Beda. Ini diproduksi besar-besaran atau hanya untuk pesanan? Sebenarnya ini kan masih mencoba kami Pak. Oh ini masih mencoba. Masih mencoba. Kemarin itu kebetulan pas launching komunitas kami itu Gresik Heritage itu. Oh di Gresik Heritage. Komunitas kami itu, terus kok banyak yang tanya di mana beli udeng yang seperti itu, terus akhirnya kami bikin. Oke. Baiklah, kita akan memasuki satu area untuk melihat suasana suasana rumah Gajah Mungkur. Rumah Gajah Mungkur. Okay. Saudara sekalian, kita masuki pada penghujung wawancara dengan Pak Hoiri. Pak Hoiri, panjenengan pasti punya keluarga, punya istri, punya putra-putra. Kira-kira saya nggak ngomong istri, kalau istri pasti mendukung kah? Putra-putranya ini hobinya sama dengan panjenengan nggak ini? Seneng lukis di batik yang cuma rupa. Kalau sementara ini sih putra-putri kami kayaknya sih belum begitu greget. Ya biarkan mereka sesuai yang hobinya. Seperti itu mungkin kalau misalkan mereka nanti juga menyukai, ya juga monggo gitu loh. Istilahnya kami tidak memaksa. Gitu ya. Iya. Sementara ini putra-putra ada berapa? Ada dua. Kemudian mereka masih kuliah. Kebetulan sudah merit. Oke. Tapi hobi untuk meneruskan ini ya pasti ya. Meneruskan bisnisnya mungkin ya. Tapi ya Tuhan kalau misalnya hobi mendesain dan sebagainya saya dulu. Masih ayahnya ya. Oke. Tapi kehidupan sehari-hari istri masih tetap membantu. Iya. Juga mungkin mampu untuk melakukan administrasinya. Iya. Jadi kembali lagi, rumah Gajah Mungkur ini berdiri tahun berapa? Rumah Gajah Mungkur ini berdiri tahun 1898 Pak. 1898. Ya. 1898. Berarti kita ini masih belum jadi. Ya, belum jadi. Masih di alam sana. Baiklah. Ini sebuah hal yang cukup menarik bagi saya. Gajah kok mungkur itu maksudnya gimana ini? Apa ada maknanya Gajah Mungkur? Jadi posisinya gajah itu membelakangi jalan. Membelakangi jalan. Maknanya aja. Berarti kan dulu itu kalau misalkan kalau pas sore-sore itu Mbah Buyut kami itu duduk di teras. Ya. Nah, pas duduk di teras, pas gajahnya menghadap ke jalan. Kan kita ke bagian pantatnya aja melihatnya loh. Terus akhirnya dibaliklah gajah itu tadi. Jadi akhirnya kepalanya itu yang menghadap kita. Jadi kita saling menatap gitu lah. Itu maksudnya begitu. Demikianlah saudara-saudara sekalian, akhir dari perbincangan kami dengan Pak Hoiri, yaitu pemilik atau pengusaha batik Gajah Mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.